Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Naufani dengan NIM K00232113 dari kelompok SGD A8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi dari anatomi 2.3. Masuk ke soalnya, Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit dan langkahnya pendek, badannya bungkuk dan tangannya kadang bergetar tak stabil. Terus pertanyaannya, A. Apa kemungkinan penyebab kelainan Bang Sopo tersebut? B. Di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut? Dan C. Jelaskan anatomi dari pons medulla oblongata dan cerebellum. Nah, jadi tadi kemungkinannya Bang Sopo itu mengalami Parkinson disease. Nah, Parkinson itu apa? Parkinson itu merupakan kondisi neurodegeneratif yang progresif akibat kematian sel dopaminergenik di substansia nigra. Parkinson itu terjadi karena kadar dopamin dalam otak sangat kecil. Nah, jadi itu saat Parkinson itu ada meningkatnya asetilkolin dan menurunnya dopaminnya. Nah, dari sumber lain juga ada, penyakit Parkinson merupakan proses degeneratif yang melibatkan neuron dopaminergenik dalam substansia nigra. Secara umum dapat dikatakan bahwa penyakit Parkinson terjadi karena penurunan kadar dopamin akibat kematian neuron di substansia nigra pars compacta 40-50% yang disertai dengan inklusi sitoplasmik eosinofilik dengan penyebab multifaktor. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan adanya degenerasi dopamin di antara lain adalah faktor genetik, lingkungan, adanya gumpalan protein lewi di otak, dan disfungsi pada mitokondria sel saraf. Nah, di penyakit Parkinson ini juga ada beberapa gejala. Tadi sudah disebutkan di soal yang nah dia ada lagi tuh ada kelainan pada postur tubuh, terus ada keseimbangan tubuh terganggu, gerakan melambat dan hilangnya refleks, bisa kejang atau kram, kehilangan indera penciuman atau anosmia, terus ada ekspresi wajahnya juga berkurang, tremor, dan otot terasa kaku. Nah, jadi ini tuh Parkinson ini ada terapinya. Itu tuh namanya dengan obat levodopa. Nah, nanti tuh levodopa itu dikombinasikan dengan obat karbidopa. Ini tuh untuk meminimalisasi efek negatif dari obatnya. Itu. Terus agen farmakologis paling efektif untuk penyakit Parkinson tuh ya tadi levodopa sama karbidopa gitu. Terus tapi kalau misal eh, tanpa karbidopa itu tuh ada efek-efek samping yang tidak bisa diminimalisasi itu yang bisa anoreksia, bisa muntah, takikardi, hipertensi, dan psychiatric problems gitu. Jadi s- dalam Parkinson disease ini organ apa yang terkena, yang rusak itu tuh berarti pada bagian substansia nigranya. Nah, pada penyakit Parkinson itu ditemukan hilangnya normal swallowtail sign atau appearance pada substansia nigra. Nah, di sini nih, yang normal berarti ada garisnya. Ini, ini normal. Nah, ini tuh udah mulai hilang. Terus ini udah nggak ada gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anatomi pons, medulla oblongata, dan cerebellum. Nah, pons dan medulla oblongata ini tuh merupakan bagian dari trunkus cerebri. Kalau cerebellum itu kita biasa menyebutnya sebagai otak kecil gitu. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pons. Nah, pons ini tuh terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian ventral yang ini dan ini bagian dorsal. Nah, yang bagian ventral itu tuh namanya pars basilaris pontis, kalau yang bagian dorsal itu namanya pars tegmentalis pontis. Nah, di pons ini juga ada beberapa nervus kranial yang keluar gitu dari ponsnya. Ada nervus 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya adalah anatomi medulla oblongata. Medulla oblongata itu juga dibagi menjadi dua, itu yaitu bagian ventral dan bagian dorsal. Nah, di bagian ventral itu tuh ada beberapa bangunan pentingnya. Yang pertama itu ada piramis, itu penonjolan karena pendesakan dari traktus piramis atau corticospinalis yang ini. Lalu ada oliva, oliva itu penonjolan karena ada pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Selanjutnya ada sulcus ventrolateral yang ini. Sulcus ventrolateral itu tuh dilewati oleh nukleus nervi vagus. Selanjutnya di sini ada decussatio pyramidum yang ini. Itu tuh mengatur untuk memisahkan traktus piramidum.
Nah, selanjutnya tadi kan bagian ventral, sekarang bagian dorsalnya. Nah, di bagian dorsal juga ada beberapa bagian pentingnya. Yang pertama tuh ada fasciculus coneatus, itu untuk mengatur somatomotorik ekstremitas atas, ada vasomotor cardiorespiratory, di situ ada trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hypoglossy. Selanjutnya ada fasciculus gracilis, itu untuk mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Selanjutnya di medula oblongata. Selanjutnya di cerebellum. Karena tadi sudah membahas medula oblongata, sekarang kita membahas cerebellum. Nah, di cerebellum itu tuh ada beberapa bagian kan cerebellum yang ini nih. Nah, cerebellum ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada archicerebellum, itu terletak pada lobus flocculonodularis dan lingula. Terus ada paleocerebellum, itu pada lobus anteriornya. Terus ada neocerebellum, itu pada lobus posteriornya. Nah, jadi itu di setiap regionnya itu punya fungsi masing-masing. Nah, yang pertama ini ada archicerebellum. Itu tuh di sana mengandung nukleus fastigius. Nah, di sana itu berfungsi untuk mempertahankan orientasi dalam ruangan, menerima ilmu flotasi dari labirin, simulasi terhadap menerima stimulasi suhu. Lautnya ada paleocerebellum. Di situ tuh mengandung nukleus emboliformis, nukleus globosus. Dan itu berfungsi untuk mengendalikan otot-otot gravitasi pada tubuh. Selanjutnya ada neocerebellum. Neocerebellum ini tuh mengandung nukleus dentatus dan berfungsi untuk menghentikan gerakan di bawah kemauan, terutama untuk yang memerlukan pengawasan dan penghentian serta gerakan halus tangan. Ini tadi. Nah, tadi itu ini ada rangkuman yang keluar dari pons ini dan yang keluar dari medula oblongata yang ini. Ada Brachium pontis, Locus pulpopontinus, Angulus cerebropontinus, Angulus cerebropontinus, Locus posterolaterales, posterolaterales, anterolaterales gitu. Oke, jadi ini untuk Oke, jadi pembahasannya sampai situ aja dan ini untuk daftar pustakanya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.